Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan PA pada malam hari ini. Kenalkan, nama saya Edo Wala. Saya adalah penginjil dari Gereja Reform Exodus Community atau REC. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang untuk PA. Waktu itu sebelum pandemi tentu saja. Dan kemudian akhirnya pandemi, jadinya nggak sempat ketemu lagi. Bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan dan juga Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari GKI Ngagel, untuk kesempatan pada malam hari ini. Selamat malam. Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja mulai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang melalui IG Live. Pasti Tuhan gerakkan, pasti Roh-Mu bekerja supaya kami merindukan siraman rohani, karena kami tidak mampu berjalan tanpa firman-Mu. Kami mungkin merasa mampu, tetapi sebetulnya kami butuh suara-Mu setiap hari. Biarlah firman-Mu yang hidup ini betul-betul boleh menguatkan kami, mengubahkan kami, mentransformasi kami, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami terus berdampak dan menyenangkan Tuhan, dan adalah sukacita terdalam kami menjadi seperti-Mu ya Bapa. Berkati waktu PA kami, tolong hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini, sehingga dapat memberikan materi dengan jelas dan Injil-Mu diberitakan. Kami juga berdoa untuk sarana kami, koneksi internet dan lain sebagainya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan biarlah kami bisa menikmati sama-sama pendalaman Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam buat Bapak Ibu yang sudah join. Topik yang pada malam hari ini saya angkat bicara tentang sebuah kisah yang terkenal sekali ya Bapak Ibu, mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena sebetulnya begini, tidak dapat dipungkiri ya Bapak Ibu, beberapa bulan ini kita mendengar banyak berita yang tidak menyenangkan ya. Misalnya tentu saja perang di Rusia Ukraina, kemudian tragedi Kanjuruhan. Kemudian yang buat saya paling menakutkan adalah peristiwa di Thailand. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu, di mana ada pembunuhan anak-anak kecil ya, di daycare lagi pula. Mereka lagi tidur, kemudian ada seorang yang masuk untuk membunuh mereka. Ternyata kita masih hidup ya di dunia yang penuh dengan kegelapan sedemikian rupa. Dan akhirnya membuat kita mungkin berpikir gitu ya, minimal saya dulu pernah berpikir, aduh Tuhan kok repot banget ya, ada dosa, ada kejahatan gitu loh. Mungkin kalau Tuhan waktu ciptain Taman Eden, kemudian taruh Adam dan Hawa, nggak usah deh Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat gitu kan. Karena kalau nggak ada pohonnya, kan nggak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya kan nggak mungkin dimakan gitu kan ya, sehingga Adam dan Hawa tidak mungkin tidak taat, dan hari ini dunia kita nggak sekacau dan semenakutkan ini. Kalau Adam dan Hawa taat, Yesus juga nggak perlu datang, sehingga Yesus juga nggak perlu kesakitan di kayu salib gitu kan. Jadi seakan-akan everybody wins gitu. Kita juga menang tanda kutip karena dunia tanpa dosa dan kejahatan, Tuhan juga menang karena Yesus gak harus menderita gitu kan ya. Tetapi here we are gitu ya. Kita tetap berada di dunia yang di dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan ada tuh namanya dosa, dan kita bisa tarik kembali ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu, apa sih tujuannya? Kenapa kok Tuhan taruh itu pohon? Apakah Tuhan tahu Adam dan Hawa akan makan? Lalu apa pelajarannya buat kita? Jadi dalam PA hari ini itu menjadi 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertama, apa sih maksudnya pohon pengetahuan baik dan jahat? Kedua, masa sih atau apakah Tuhan tahu
Adam dan Hawa itu akan makan. Dan yang ketiga, apa maknanya buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita langsung saja melihat di kitab Kejadian, ya, di mana Tuhan menciptakan dua pohon yang sangat terkenal. Saya membacakan dari Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian di ayat yang ke-16 dan 17, saya lompat ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Bapak Ibu, kita tahu cerita ini bukan? Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, kemudian diletakkan di Taman Eden untuk mengolahnya, menatanya, sehingga harapannya Taman Eden itu akan menjadi luas dan satu dunia berubah menjadi Eden, gitu ya. Dan Tuhan meletakkan dua pohon ini untuk menjadi sebuah lesson buat kita semua. Kita tahu ceritanya bagaimana kemudian setelah dikasih tahu nggak boleh makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ada ular yang menggoda Hawa, ya, sehingga Adam pun dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga ada kematian fisik, ada kematian rohani. Akhirnya karena mereka makan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden, dan itulah cerita yang kita tahu mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, Bapak Ibu, menariknya di Alkitab, pohon baik dan jahat ini hanya ditemukan di Kejadian 2 dan Kejadian 3. Tidak ada ditemukan di Alkitab atau di kitab-kitab lainnya di dalam Alkitab. Pohon kehidupan malah lebih terkenal sebetulnya. Ada di Kejadian, ada di Amsal, ada di Wahyu, ada di kitab-kitab Deuterokanonika, ada di mitologi kuno gitu ya. Sedangkan pohon pengetahuan baik dan jahat ini menarik karena betul-betul hanya ada di Kejadian 2 dan 3. Sepengetahuan saya juga tidak ada di mitologi kuno begitu. Nah, cuma perhatikan ya, kita pasti sangat familiar dengan larangan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, perhatikan bagaimana Tuhan menjelaskan tentang pohon ini. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 9 tadi ya, Allah menumbuhkan berbagai pohon. Beberapa terjemahan lain mengatakan setiap pohon, semua jenis pohon. Nah, dalam konteks Alkitab Bapak Ibu, kalau ada image pepohonan atau tanaman yang subur, itu seringkali dipakai sebagai gambaran dari berkat Allah, gitu ya. Makanya misalnya yang terkenal adalah Mazmur pasal yang pertama, ya kan? Kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah, apapun yang kita berbuat berhasil, ya. Jadi ada konotasi berkat. Maka di sini juga Tuhan menjelaskan pohon di Taman Eden itu nggak cuma banyak, tetapi setiap jenis pohon ada, pilihannya banyak, gitu Bapak Ibu. Dan bahkan Tuhan berkata, ayo silahkan makan dari semuanya, kamu boleh makan. Menunjukkan betapa indahnya pemberian Tuhan, menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan kita. Dan hal ini jelas berbeda ya dengan tuduhan ular bahwa Allah itu pelit. Kamu gak boleh makan, masa sih Tuhan ngomong? Wah, jadi sudah menunjukkan bagaimana Allah itu sebetulnya memberikan hal-hal yang baik, berlimpah, banyak. Tuhan bukan istilahnya anti-joy, gitu ya, anti sukacita, gitu. Lagi pula Bapak Ibu, mari kita jangan lupa bahwa perintah pertama Allah di Alkitab itu bukan kata jangan makan loh. Perintah pertama di Alkitab itu apa? Perintah pertama di Kejadian 1, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, ya kan? Perintah kedua itu apa? Barusan yang saya baca, semua pohon buahnya kamu boleh makan. Boleh makan dengan bebas pula.
buffet itu buffet gitu ya. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, maaf kalau agak vulgar ya, dua perintah pertama Tuhan adalah, hai umat manusia, banyaklah makan dan banyaklah bikin anak gitu kan. Ya. Jadi itu yang jadi perintah pertama Tuhan tuh. Banyaklah bikin anak dan banyak-banyak makan. Dan semua kita yang suka makan berkata amin. Gitu ya. Maaf jika terdengar agak aneh ya, tetapi poinnya itu adalah Tuhan murah hati Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu melimpah. Bahkan saya sering ucapkan berkat Tuhan itu tidak cuma cukup. Berkat Tuhan itu lebih dari cukup. Berkat Tuhan itu melimpah sampai turah. 5 roti, 2 ikan bisa sampai sisa 12 bakul, bukan? Nah, Tuhan itu ingin memberkati kita, bukan membatasi kita. Artinya, ini menjadi framework ya. Pada saat Tuhan bilang jangan, pada saat Tuhan memberi sebuah larangan, itu adalah larangan untuk kebaikan kita. Larangan Tuhan fungsinya bukan membatasi kita. Hati Tuhan bukan untuk mengkerdilkan kita, tetapi untuk memberkati kita. Larangan tidak sama dengan jelek ya. Larangannya Tuhan harus dilihat dengan kacamata hati Tuhan yang memberkati. Larangan dimaksudkan untuk kebaikan kita. Jadi itu dulu nih Bapak Ibu yang kita perlu pegang. Nah, lalu selanjutnya sekarang kita mulai masuk nih. Nah kalau gitu apa sih maksudnya pengetahuan tentang baik dan jahat? Bapak Ibu, pertanyaan ini jujur telah menguras pemikiran para teolog, penafsir, sarjana Alkitab dari sepanjang abad. Sulit untuk kita mengetahui dengan pasti karena seperti tadi yang saya sudah sempat sampaikan, pohon pengetahuan baik dan jahat hanya disebutkan di Kejadian 2 dan 3. Tidak ada lain di Alkitab begitu ya. Dan juga frase baik dan jahat atau mengetahui baik dan jahat itu memang sih muncul beberapa kali di kitab-kitab lain. Cuman penggunaannya itu beragam ya. Jadi sarjana Alkitab atau penafsir juga agak kesulitan tuh menentukan arti persisnya. Tapi mari saya kasih kita semua beberapa survei ya. Apa toh pandangan-pandangannya, apa maksudnya pengetahuan baik dan jahat. Maksudnya kalau makan itu buah, what happened? Ada beberapa pandangan Bapak Ibu. Pandangan pertama mengaitkan pengetahuan ini dengan kesadaran seksual. Kesadaran seksual. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya, begitu Adam dan Hawa makan, apa yang terjadi? Mereka sadar, mereka telanjang, gitu kan ya. Jadi ada nuansa-nuansa sensualnya di situ. Kemudian ada yang juga mengatakan, oh ini kan latar belakangnya di taman. Wah, taman ini juga menggambarkan ide tentang kesuburan. Karena di mitologi kuno atau cerita-cerita kuno biasa mengidentifikasikan taman dengan kesuburan gitu. Jadi ada yang bilang, wah begitu makan langsung sadar tentang hal-hal yang sifatnya seksual gitu ya. Tapi saya kurang setuju sih, karena kita masih ingat bukan Tuhan memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan beranak cucu gitu ya. Saya rasa agak bertolak belakang kalau pengetahuan tentang seksualitas ditahan oleh Tuhan lewat pohon atau buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tersebut. Jadi saya rasa kurang tepat kalau pengetahuan baik dan jahat itu artinya kesadaran seksual. Pandangan kedua nih Bapak Ibu, ada yang bilang pengetahuan baik dan jahat itu bicara tentang kesadaran moral. Kesadaran moral ya. Jadi karena misalnya di kitab Yesaya, di kitab Ulangan itu frase mengetahui baik dan jahat dikenakan kepada anak-anak kecil. Jadi nggak tahu mana yang boleh, yang nggak boleh gitu ya. Sama seperti waktu kita sebagai orang tua ngajarin anak-anak ya. Ayo harus bilang terima kasih. Ayo nggak boleh ngomong kasar gitu. Hanya jadi lebih bicara tentang kesadaran moral. Tapi sekali lagi saya juga kurang setuju nih dengan pandangan ini. Karena kan Adam dan Hawa sudah diberitahu Tuhan jangan makan. Ya kan?
Dengan kata lain, secara implisit mereka sudah tahu dong, boleh, nggak boleh, gitu ya. Jadi lagi pula kesadaran moral ini kan sesuatu yang sifatnya positif ya. Kan kenapa perlu ditahan oleh Tuhan? Kenapa perlu dilarang maksudnya? Kan penting untuk kita tahu what is good, what is bad, what is holy, what is evil. Kita kan perlu tahu kenapa ditahan sama Tuhan. Saya rasa agak nggak pas juga gitu. Pandangan yang ketiga adalah pengetahuan baik dan jahat ini itu adalah sebuah gaya bahasa yang mencakup segala sesuatu. Jadi maksudnya pengetahuan baik dan jahat artinya knowing everything. Itu istilah aja tuh. Ya. Jadi dengan demikian kalau makan buah dari pohon itu hasilnya manusia jadi maha tahu. Ya. Karena memang kalau Bapak Ibu ingat di Kejadian 3 ayat 22 mengatakan waktu sudah makan Tuhan berkata bahwa wah nanti mereka menjadi seperti Allah. Nah itu kan. Jadi ada konotasi-konotasi kesetaraan dengan Tuhan tuh. Tetapi saya rasa ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Karena seandainya Adam bisa menjadi maha tahu, maka telah terjadi perubahan hakikat. Ya kan? Manusia yang adalah ciptaan bisa punya kemampuan sebagai pencipta. Jadi maha tahu. Gitu ya. Dan konsep ini jelas bertabrakan dengan konsep seluruh Alkitab. Maka menurut saya, solusi yang paling bijaksana adalah melihat pengetahuan baik dan jahat ini sebagai pengetahuan yang bersifat atau yang berhubungan dengan otonomi moral. Otonomi moral, kebebasan untuk menentukan baik dan jahat. Mari saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang larangan ini, maka kita tahu bahwa pengetahuan baik dan jahat ini satu sifatnya negatif, ya kan? Karena dilarang Tuhan. Saya rasa Tuhan tidak membuat jebakan Batman gitu ya. Ini enak, jadi jangan terus karena enak nggak boleh gitu ya. Saya rasa Tuhan tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang sesuatu yang negatif nih, sesuatu yang tidak baik buat kita. Bukan sesuatu yang baik kemudian Tuhan takut-takutin, nggak boleh gitu ya. Itu pertama, jadi sesuatu yang negatif. Kedua, pengetahuan ini sepertinya juga sesuatu yang hanya boleh dimiliki oleh Allah, ya kan? Makanya di Kejadian 3 ayat 22 dikatakan, wah mereka makan, mereka menjadi seperti Allah. Kita nggak boleh lagi membiarkan mereka tetap di Taman Eden, nanti mereka makan buah dari pohon kehidupan. Mungkin kalau ada waktu next time ya bisa bicara tentang arti dari pohon kehidupan yang jarang sekali dibicarakan. Saya rasa di gereja saya juga belum pernah sih dengerin khotbah tentang pohon kehidupan. Anyway, jadi artinya sekali lagi Bapak Ibu pengetahuan ini satu dilarang ya. Kedua hanya boleh atau khusus haknya Tuhan. Maka kesimpulannya begini. Pengetahuan baik dan jahat itu berhubungan dengan hak untuk menilai sesuatu. Apakah baik atau tidak baik. Apakah benar atau jahat. Yang sebelumnya itu hanya milik Allah. Kesalahan fatal Adam dan Hawa adalah mengambil hak ilahi ini. Mungkin kalau saya boleh menyederhanakan, mungkin lebih tepatnya nih, namanya mungkin bukan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi pohon penentuan baik dan jahat. Maksudnya begitu mereka makan, manusia dapat menentukan ini baik, ini jahat. Padahal itu harusnya hak prerogatif dari Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh bilang ini kudus, ini suci. Hanya Tuhan yang boleh menentukan menikah wanita dan pria, bukan pria dan pria. Nah ya. Karena kita tahu bukan kita hidup di zaman di mana kebenaran boleh kita pelintir sesuai dengan mau kita. Tapi nanti kita akan bicara itu. Poinnya adalah pada saat mereka makan buahnya, mereka menjadi seperti Tuhan. Dalam arti mereka memposisikan diri di atas hukum Tuhan sekarang. Mereka menjadi seperti Tuhan, dapat menentukan
what is good, what is evil. Dan itulah yang menjadi masalah. Mungkin kalau saya boleh kasih ilustrasi, nyambungnya gini Bapak Ibu, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak Bapak Ibu di sini teman-teman yang mungkin sudah punya anak ya? Saya belum punya anak sih, tapi di gereja saya banyak anak-anak gitu ya, sekolah minggu gitu ya. Pasti Bapak Ibu mungkin ya, saya menebak nih, ada fase-fase di mana anak-anak itu suka tanya kenapa. Gitu. Kita larang misalnya, katakanlah Ben gitu ya, Ben nggak boleh makan, Ben harus makan sayur ya. Kemudian si Bennya bilang kenapa? Atau Ben jangan mainan di colokan listrik ya, jangan masukin tangan di situ, kenapa? Gitu kan. Dan pertanyaannya banyak kenapa? Ben jangan tarik itu rambutnya anjing gitu ya, itu anjing bukan mainan gitu, nanti kamu digigit dan seterusnya. Saya tahu sih anak-anak bertanya kenapa, pastilah tentu saja ada faktor keingintahuan yang genuine ya, ada ketulusan, oh ya memang pengen tahu ini maksudnya apa, kenapa kok nggak boleh, kenapa kok ini harus begini dan begitu gitu ya. Tetapi kalau kita boleh jujur, pertanyaan kenapa boleh, kenapa nggak boleh, itu mungkin juga lahir dari keinginan, aku nggak yakin nih guruku ngomong gini, aku nggak yakin papa mama ini benar gitu. Masa sih nggak boleh, ya kan? Ada ketidakyakinan, ada keraguan. Sedangkan kita orang tua, bayangkan kalau kita setiap kali anak misalnya umur 3, umur 5 tahun, tanya terus mengenai colokan listrik, kenapa nggak boleh? Kan juga agak sulit ya. Kita harus menjelaskan, nah nggak boleh karena listrik itu begini, karena alternating current di direct current kan nggak bisa ya. Bapak Ibu, kita menjabarkan ilmu elektronika kepada anak umur 3 atau 5 tahun gitu kan ya. Yang perlu kita lakukan adalah mungkin kenapa kok nggak boleh Pak, kenapa kok nggak boleh Ma. Jawaban yang benar adalah, atau menurut saya jawaban yang cukup bijak adalah sama anak kecil, nggak boleh karena papa sayang kamu, nggak boleh karena mama itu mamamu, mama sayang kamu. Sudah percaya aja sama mama, percaya aja sama papa, percaya aja sama orang tuamu. Begitu juga di sini Bapak Ibu, di cerita ini. Tuhan tidak kasih penjelasan panjang lebar. Hanya nggak boleh makan, kalau makan mati. Nggak ada penjelasan, nggak ada 10 perintah penjelasan gitu ya. Nggak ada. Kenapa? Harapannya seperti itu. Harapannya adalah Tuhan tuh seakan-akan berkata sama Adam dan Hawa dan sama kita semua, jangan makan. Kenapa? Karena aku Tuhan dan kamu adalah ciptaanku. Karena aku Bapa yang baik dan kamu adalah anak-anakku. Trust me. Gitu. Karena Bapak Ibu kalau dipikir-pikir ya, kalau kita tanya, terus dikasih penjelasan, kemudian kita oke, saya setuju atau saya akan taat. Oh nggak boleh main di colokan listrik ya, karena nanti kesetrum. Oke. Gitu. Berarti sebetulnya kita nggak taat, kita setuju. Kita setuju sama kita setuju sama papa mama kita, karena setuju agendanya sama, kita taat. Sehingga menurut saya nggak betul-betul taat sih, tapi lebih kepada oke, I get it, I understand, I agree, masuk akal nih, aku ngikutin kamu. Tapi bagaimana kalau kita nggak setuju? Mungkin kalau kita nggak setuju sama manusia, masih dapat didiskusikan. Tetapi Tuhan adalah makhluk yang sempurna, bukan? Sehingga di balik pohon pengetahuan baik dan jahat ini, Tuhan sedang berkata kepada kita, I love you. Jangan makan supaya menunjukkan bahwa aku ini Tuhan dan Bapa, pencipta, pemelihara, penguasa, hakim. Dan apa yang aku bilang baik itu baik, yang aku bilang jahat itu jahat. Percaya saja, because I love you. Dan kamu atau kita sebagai penciptaan dan anak-anak Tuhan, sikap yang benar adalah taat. Bukan karena kita mengerti semuanya, tetapi karena kita tahu Tuhan itu baik dan sayang sama kita. Nah, itulah dimana kegagalan Adam dan Hawa
dan akhirnya juga merembet ke kita semua umat manusia. Jadi untuk rekap ya, poin yang pertama, apa artinya pohon baik dan jahat, kenapa Tuhan meletakkan itu? Karena artinya itu adalah supaya kita tidak menentukan sendiri baik dan jahat. Tuhan mau mengkomunikasikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan dan kita adalah ciptaannya. Harus ada batasan, harus ada relasi. Memang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita bukan Tuhan. Nah, dari situ mungkin secara natural Bapak Ibu adalah pertanyaan yang kedua nih. Apakah Tuhan tahu Adam akan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Kok Tuhan tuh seakan-akan menjebak gitu ya? Seakan-akan Tuhan itu mengatur situasi di Eden supaya Adam dan Hawa itu jatuh. Kemudian nanti Tuhan kirim Yesus. Kemudian Yesus tanda kutip seakan-akan menyandera kita dengan Injil. Ayo harus percaya, kalau nggak percaya masuk neraka gitu ya. Apakah seperti itu gitu ya? Saya rasa tentu saja tidak sesuai ya dengan narasi Alkitab secara keseluruhan. Tapi mungkin mari saya ajak kita sama-sama menggumulkan ini Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan membiarkan ada pohon itu? Lebih tepatnya mungkin kenapa kok Tuhan membiarkan si ular itu ada gitu ya? Kenapa kok ularnya nggak diin aja, di karantina? Tapi gini Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang ahli mendaur ulang kejahatan untuk menghasilkan kebaikan. Kasih karunia adalah salah satu contohnya. Kalau kita hidup di dunia yang tanpa dosa, maka kita tidak akan melihat hal-hal yang indah seperti misalnya pengampunan, misalnya kesabaran, misalnya aksi kepahlawanan. Gitu ya. Kalau tidak ada kegelapan, mungkin kita tidak tahu indahnya terang. Kalau tidak ada kebencian, mungkin kita tidak pernah bisa berkata wow atas pengampunan, kesabaran, dan belas kasihan. Hal-hal seperti ini tidak dapat kita alami di dalam dunia tanpa dosa dan tanpa kejahatan. Nah, saya mengatakan ini tentu saja bukan berarti memberikan persetujuan ya atas dosa dan kesulitan. Hari ini kalau ada Bapak Ibu dan saya yakin kita semua bergumul dengan banyak hal, bukan berarti kejahatan itu baik gitu. Bukan berarti yang gelap itu terang, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kita punya Tuhan yang dapat menciptakan hal yang baik dari yang jahat. Hal jahat bukan baik, hal jahat ya jahat, dosa ya dosa, gelap ya gelap. Tapi kita punya Tuhan yang mampu memproses ulang, mendaur ulang yang jahat itu menjadi sesuatu yang baik. Ya. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan ini dalam skala yang besar, dalam skala kosmik. Mungkin lebih tepatnya begini, pada akhirnya kalau saya harus menggumulkan nih Bapak Ibu, aduh kenapa ya kok udahlah nggak usah ada pohon pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Saya juga dulu pernah ragu kenapa sih ada neraka-nerakaan, nggak usah ada neraka lah. Semua kita mati masuk surga aja gitu ya. Kenapa sih kita ada dunia yang harus jatuh ke dalam dosa? Kenapa sih kok Tuhan tidak menghentikan Adam dan Hawa mengambil itu buah dari pohon itu gitu ya? Misalnya Adam mau ngambil, tiba-tiba atau Adam Hawa mau ngambil, tiba-tiba tangannya keseleo gitu misalnya. Atau gimana lah gitu, atau waktu ularnya menipu, tiba-tiba ada suara nyamuk di kupingnya Hawa nggak kedengeran gitu ya. So silly, tapi poinnya saya mungkin gini ya Bapak Ibu ya. Saya rasa pada akhirnya kesimpulan saya adalah begini.
kemungkinan besar skenario dunia yang jatuh ke dalam dosa itu lebih baik daripada dunia yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Saya ulangi ya. Skenario dunia yang jatuh di dalam dosa lebih baik daripada dunia yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Buktinya Tuhan mengizinkan, bahkan menetapkan kejatuhan manusia. Maka poin yang pertama tadi menjadi relevan. Hanya Tuhan, ingat, hanya Tuhan yang boleh menentukan baik dan jahat. Kita merasa Tuhan nggak baik itu. Nggak baik kalau ada kejahatan dan kegelapan. Tapi Tuhan, hanya Tuhan sekali, hanya Tuhan yang punya hak. Yang dapat berkata, tunggu dulu. Bisa jadi ada kebaikan di balik segala kejahatan ini. Tentu saja kebaikan terbesar dari dunia yang jatuh ke dalam dosa adalah kedatangan anaknya, bukan? Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan menyembuhkan dunia yang jatuh ke dalam kegelapan. Nah, kita keberatan Bapak Ibu dengan ini, dan saya tahu ini mungkin sulit ditelan secara emosi ya. Wah ya, nggak masuk akal, masa sih dunia yang ada dosanya lebih baik daripada dunia yang nggak ada dosanya? Hanya karena dunia yang nggak ada dosanya bisa menciptakan sesuatu yang baik. Nggak masuk akal. Gitu ya. Saya pun keberatan. Secara emosi saya juga keberatan. Secara emosi ya, secara logika sih nggak masuk akal. Tapi secara emosi saya ngerti, saya keberatan. Mungkin kalau saya boleh tracing ya, kenapa kok saya keberatan? Mungkin ini Bapak Ibu. Kita merasa hidup ini tentang kebahagiaanku. Kita merasa dunia ini tentang kenyamananku. Makanya kita berpikir, atau saya berpikir, aduh Tuhan mendingan gak usah ada dosa, gak usah ada neraka, semuanya happy-happy aja, masuk ke surga. Maksudnya, saya mau hidup di dunia di mana saya bahagia. Kebahagiaan saya paling utama, dan Tuhan ada untuk melayani kebahagiaan saya. Tetapi bukan itu kisah Alkitab, dan bukan itu Tuhan kita. Tuhan menciptakan dunia. Tujuan utamanya bukan kebahagiaan manusia, walaupun melibatkan kebahagiaan manusia. Jadi jangan salah ya, sekali lagi Tuhan tidak anti-joy, tidak anti sukacita. Tuhan mengasihi kita, buktinya dia mati buat kita. Tapi kita perlu melihat dengan skala yang lebih luas lagi, tujuan utama Tuhan menciptakan dunia adalah untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Jadi betul, Tuhan mau memberkati kita. Betul, Tuhan peduli dengan kebahagiaan kita. Tetapi tujuan dari segala sesuatu yang ada bukan kebahagiaan manusia. Bukan kepuasan kita. Tujuan utama segala sesuatu terjadi, termasuk adanya dosa, termasuk adanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Tujuan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran ini Bapak Ibu. Efesus 1 misalnya, atau Roma 9. Ya. Roma 9 bahkan mungkin lebih agak gamblang lagi yang menyatakan bagaimana Tuhan mempersiapkan kebinasaan untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan pohon baik dan jahat yang akhirnya menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, pada akhirnya akan mempromosikan kemuliaan Allah lewat Yesus Kristus. Gitu. Atau mungkin kalau saya boleh melihat dengan cara lain gini nih Bapak Ibu. Tuhan sudah menetapkan dunia di mana dunia ini ya yang jatuh dalam dosa dengan segala kebengisan dan segala ketakutan yang kita alami gitu ya. Dunia sudah menentukan sebuah dunia di mana Tuhan sudah menentukan sebuah dunia di mana kita tidak hanya mengenal Tuhan sebagai pencipta kita,
tetapi kita mengenal Tuhan sebagai penebus kita pula. Ya kan? Kalau misalnya nih nggak ada dosa ya, dan Yesus nggak pernah datang, berarti kita mengenal Tuhan sebatas mungkin cuma kenal Tuhan sebagai pencipta. Tetapi karena ada dosa, kita bisa mengenal Tuhan nggak cuma sebagai pencipta, kita mengenal Tuhan sebagai penebus yang datang ke dunia. Sehingga kita mengalami atau mendapatkan sebuah revelation, pewahyuan, pengenalan Tuhan yang lebih dalam. Nah, tentu saja ada batasnya Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena pada akhirnya sekali lagi yang tahu adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh menentukan baik dan jahat. Lalu apa pelajarannya buat kita semua? Kalau saya boleh recap ya, sebelum kita masuk ke beberapa hal yang praktis nih Bapak Ibu. Tuhan meletakkan pohon baik dan jahat sebagai ujian. Tuhan ingin melihat apakah manusia akan memilih untuk percaya Tuhan, taat sama Tuhan, membiarkan Tuhan sebagai Tuhan, berhak menentukan baik dan jahat, atau manusia akan melawan Tuhan dan mengambil hak itu, sehingga manusia sendiri boleh menentukan baik dan jahat. Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Tuhan menetapkan ada dunia yang jatuh ke dalam dosa. Walaupun menyakitkan, tetapi Tuhan sudah menyiapkan karya keselamatan yang lebih indah. Ada hal positif yang dapat lahir dari segala kejahatan dosa. Mungkin secara manusiawi kita tidak terima itu, tapi sekali lagi kita bukan Tuhan. Dan jangan lupa, hidup bukan tentang kita, tapi tentang kemuliaan Allah. Dan itulah yang menjadi pelajaran rohani yang pertama. Apa sih pelajaran buat kita? Yang pertama ini Bapak Ibu. Pohon pengetahuan baik dan jahat, cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengingatkan kita siapa kita dan siapa Tuhan. Siapa kita dan siapa Tuhan. Kita belajar di sini bahwa kita ini penting, tetapi bukan yang terpenting. Kita ini berharga, tetapi bukan yang paling berharga. Tuhan ada di pihak kita, amin. Tetapi Tuhan ada bukan untuk kita. God does not exist for us. Tuhan tidak lahir gitu ya. Kalau saya boleh katakan itu. Tuhan tidak ada untuk kita. Tuhan ada untuk kemuliaannya. Tapi dia di pihak kita. Hidup ini tentang memuliakan Tuhan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah bersama dengan Kristus, pada saat kita menyenangkan Tuhan, kita sebetulnya juga hidup yang paling baik, hidup yang memenuhi hati kita, batiniah kita. Atau lebih diputar lagi ini mungkin, hidup tentang memuliakan Tuhan, bukan tentang menyenangkan diri sendiri. Tetapi tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup memuliakan Tuhan. Nah, gitu kali ya, Bapak Ibu ya. Hidup bukan tentang kebahagiaan kita, tetapi tentang kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak ada yang lebih membahagiakan kita, apalagi kalau kita anak-anak Tuhan ya. Nothing when we please God, it makes us happy gitu ya. Waktu kita menyenangkan Tuhan, itulah kebahagiaan sejati. Jadi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita bukanlah berkompetisi, tetapi saling melengkapi. Itu pelajaran yang pertama nih. Kita tahu siapa kita dan kita tahu siapa Tuhan itu. Pelajaran yang kedua saya rasa adalah begini Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang boleh menentukan apa benar dan apa yang salah. Agak ini ya, sederhana banget gitu. Saya juga tahu memang hanya Tuhan gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ini menjadi sebuah concern yang semakin relevan sih di zaman dimana kebenaran itu makin kabur gitu ya. Mungkin zaman dulu lebih jelas, oh ya ini hitam ini putih gitu kan ya.
mencuri nggak boleh, selingkuh nggak boleh, punya pasangan lebih dari satu nggak boleh gitu ya. Tapi sekarang kebenaran-kebenaran yang kita rasa mutlak semakin ditantang, bukan? Di sini kita diingatkan pentingnya untuk mengejar kebenaran Allah, bukan untuk mengejar kenyamanan, bukan untuk mengejar tren. Karena dunia modern kita semakin mengedepankan toleransi tanpa batas. Budaya kita, budaya modern minimal sudah didahului oleh budaya barat ya. Penerimaan segala ide dan pembelaan segala gaya hidup menjadi kebajikan tertinggi gitu. Segala sesuatu itu harus diterima gitu ya. Isu-isu LGBT, transgender misalnya yang paling hot selalu nih. Wah, harus diterima gitu ya. Bahkan saya masih ingat tuh salah satu berita yang paling bikin saya agak stres beberapa bulan yang lalu adalah ada sebuah gereja besar di Inggris yang mengatakan bahwa kami tidak punya definisi tentang wanita. Jadi mereka nggak bisa mendefinisikan what is a woman gitu. Mereka nggak bisa mendefinisikan woman is, nggak tahu. Gitu. Zaman sekarang wanita adalah ya kalau kamu merasa wanita kamu wanita gitu kan ya. Anyway, jadinya maksud saya gini Bapak Ibu. Kita sering sekali bukan mengatakan hal yang mungkin mengubah kata-kata ya. Hal yang kita tahu salah. Kita tahu nggak benar, dapat kita pelintir menjadi sesuatu yang benar. Misalnya ya, oh saya nggak ini kok, saya nggak greedy kok, saya nggak rakus gitu ya, saya nggak matre kok, saya cuman pinter berbisnis. Gitu. Oh, enggak, saya nggak cinta uang, saya bukan hamba uang, saya cuman pinter usaha gitu. Padahal sebetulnya kita tahu kita hamba uang gitu. Tapi kita tanda kutip membaptis dosa kita dengan kekudusan. Atau oh enggak kok, saya enggak kasar kalau ngomong. Saya ini ngomongnya jujur, bukan kasar, jujur. Padahal kata-katanya pedas dan menyakiti hati. Tapi atas nama oh enggak kan harus jujur gitu ya. Atau oh enggak kok, saya enggak selingkuh. Atau oh enggak kok, saya enggak cheating. Saya menemukan pasangan hidup sebenarnya. I found my soulmate gitu kan. Atau oh enggak kok, saya bukannya egois, saya cuma ambisius, wah, gitu kan ya. Atau ini favorit saya. Oh enggak kok, saya enggak malas. Saya cuma punya partisipasi yang selektif. Padahal malas gitu kan, cuma dikasih namanya lebih enak aja tuh. Jadi itulah Bapak Ibu kecenderungan kita. Kita bisa bersembunyi di balik label-label positif. Kita bisa menamai ulang dosa-dosa kita dengan istilah-istilah yang lebih enak didengar dan dapat diterima oleh hati dan oleh masyarakat, gitu kan? Oh enggak kok, saya enggak ambisius, saya enggak egois, saya cuman ambisius. Oh enggak kok, saya enggak sombong, saya cuman tahu apa yang saya mau, gitu. Jadi itu tuh benar dan jahat sekali lagi. Itu bentuk dari kita menentukan sendiri apa benar, apa jahat. Apa baik, apa jahat. Harusnya kita kan tunduk sama Tuhan. Oh, bohong ya bohong. Gitu kan ya. Marah ya marah. Maksud saya kemarahan yang adalah dosa ya. Gitu. Tapi kita nggak suka bukan. Kita selalu mau dipandang baik. Makanya saya suka perkataan dari Martin Luther. Dia pernah bilang gini Bapak Ibu. Sin never wants to be sin. It always wants to be righteousness. Maksudnya dosa tidak pernah mau dipandang sebagai dosa. Dosa mau dipandang seperti kebenaran. Gitu. Ya, maka kita harus hati-hati. Apakah ada nih dosa-dosa kita yang kita namai ulang. Kita kalau istilah saya membaptis dosa dengan istilah-istilah positif. Bahkan Kristen gitu ya, sehingga kita merasa I'm a good person gitu. Padahal enggak. Pelajaran yang terakhir, saya berdoa Bapak Ibu ini yang paling penting. Kita perlu melihat Injil. Di cerita ini ada Injil Bapak Ibu. Di akhir cerita ini, Adam dan Hawa
diusir, ya kan? Mereka tidak punya akses lagi pada Taman Eden ataupun pohon kehidupan. Mereka terpisah dari berkat Allah. Nggak boleh lagi mengalami indahnya Eden. Semua makanan yang enak-enak, pohon kehidupan yang artinya adalah kehidupan kekal, no, nggak boleh lagi. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Adam dan Hawa terpisah dari Taman Eden, terpisah dari berkat Allah, tetapi mereka nggak terpisah dari Allah. Yang indah adalah Allah ikut keluar dari Taman Eden bersama mereka, bukan? Bahkan Tuhan nggak cuma keluar dari Taman Eden, Tuhan menjadi manusia bersama dengan kita semua. Hari ini ada dosa, tetapi juga ada kedatangan Kristus. Hari ini kita menangis pada saat kita mengalami berbagai macam kegelapan dan kejahatan. Tetapi kita nggak sendirian, ada Sang Penebus. Hari ini banyak kejahatan, ketidakadilan yang kita merasa this is not supposed to be like this. Nggak harusnya ada seperti ini, betul. Tetapi jangan lupa, ada Kristus yang mati, yang menjadi sama seperti kita, yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Kita nggak sendirian Bapak Ibu. Allah ikut keluar dari Taman Eden. Indah sekali bukan? Allah hari ini terus mengasihi kita, siap untuk menolong kita di tengah dosa-dosa kita. Dan saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Di cerita ini, larangannya berhubungan dengan makan. Mungkin kapan-kapan kita bisa bicara, kenapa ya kok hubungannya dengan makanan ya? Tuhan bilang, jangan makan. Ya kan? Nanti kamu mati. Jangan makan. Nanti kamu mati. Tapi Hawa, dikatakan di Kejadian 2, dia melihat, dia mengambil, lalu memakan. Melihat, mengambil, memakan. Kemudian dosa merusak segalanya. Di Perjanjian Baru, ada episode yang mirip Bapak Ibu, tetapi dibalik. Di perjamuan kudus, malam terakhir sebelum Yesus disalibkan atau diadili, Yesus bilang apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus membalikkan larangan menjadi undangan. Yang tadinya makan nanti mati, sekarang di dalam Kristus kita makan, tanda kutip ya, makan tubuhnya, minum darahnya, supaya kita hidup. Kita punya nutrisi rohani di dalam Kristus. Kita punya kehidupan baru di dalam Kristus. Ada dosa, betul. Tetapi ada solusinya, yaitu Injil. Ada kematian, betul. Tetapi sudah ada kemenangannya, yaitu kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu, pemaparan saya sampai di sini. Sekarang saya mau memberikan waktu bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai yang sudah kita bicarakan. Saya memberikan waktu beberapa detik ya. Maaf kalau Bapak Ibu mendengarkan suara hujan ya. Kebetulan di rumah saya ini sedang hujan gitu ya. Moga-moga tidak terlalu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada yang mau bertanya. Dan semoga Tuhan memberikan saya juga hikmat ya untuk menjawabnya. Oke, ada pertanyaan terkait pohon baik dan jahat. Sering kita menyalahkan Adam dan Hawa. Padahal di setiap kehidupan kita juga punya pohon, tanda kutipnya sendiri ya Pak. Oke, kalau saya boleh menebak nih pertanyaannya Bapak Hosea Aditya ya. Saya
kurang yakin nih arti tanda kutip pohon itu apa. Mungkin maksudnya gini kali ya. Kalau kita di posisi Adam dan Hawa gitu ya, kemungkinan besar kita pun juga akan jatuh gitu. Kemungkinan besar kita pun juga akan gagal. Lagi pula konsep dosanya Adam dan Hawa, beberapa teolog itu mengajarkan seperti ini sih kurang lebih, bahwa karena Adam dan Hawa itu dipilih oleh Tuhan sebagai representatifnya manusia gitu ya, kita ini istilahnya itu agak mistis ya, kita ini seakan-akan itu ada bersama Adam dan Hawa gitu. Jadi ada istilah di teologi seperti itu. Tentu saja ada beberapa penjelasan, cuman menurut saya itu ya salah satu yang paling dominan ya, dimana kita juga bertanggung jawab sih, kita juga ada di situ gitu, meskipun kita belum lahir ya, pastinya tentu saja ya. Jadi kita pun juga ada andilnya, meskipun saya tahu tidak terasa seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah yang berhubungan dengan itu adalah Adam dan Hawa yang makan kok kita yang kena gitu. Mungkin itu juga nyambung tuh. Sekali lagi jawabannya itu, atau pengertiannya adalah mengenai representatif gitu ya. Sama seperti kalau representatif kita, misalnya presiden kita memutuskan A gitu kan ya, tentu saja seluruh bangsa Indonesia akan merasakan akibatnya. Nah, Adam dan Hawa itu bertindak sedemikian rupa gitu. Itu fungsinya mereka. Lagi pula jangan lupa Bapak Ibu, kesalahan orang tua kan juga mau nggak mau kena di anak ya. Gitu. Jadi maksudnya kan pasti kita tahu, misalnya nih papa mama, saya sendiri tahu sih, karena papa mama saya atau engkong opa oma, kakek nenek, atau mungkin nenek moyang kita gitu ya, berbuat sebuah kesalahan gitu ya. Kadang-kadang kita protes, wah kenapa saya juga kena ya, tapi memang begitu, namanya juga pohon ya kan? Kita masih nyambung tuh sama nenek moyang atau ancestor kita, gara-gara tanda kutip ya, gara-gara mereka kita juga kena imbasnya gitu. Jadi di pertanyaan ini mungkin moga-moga saya benar nih, adalah kita tidak bisa menyalahkan Adam dan Hawa karena satu, memang Tuhan menentukan mereka menjadi representasi kita dan mereka gagal, kita juga terkena akibatnya. Kedua, kita juga adalah bagian dari Adam dan Hawa, manusia gitu ya, sehingga seakan-akan kita itu juga ada di sana. Atau kalau misalnya kita di posisi Adam dan Hawa, kemungkinan juga kita juga akan jatuh. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya nambahkan, jangan lupa Adam dan Hawa itu digoda ya. Jadi ada faktor, kalau kita harus menyalahkan, jangan lupa juga menyalahkan si ular tuh gitu ya. Jadi ada faktor itu juga. Jadi Adam dan Hawa itu bisa jatuh karena mereka manusia, mereka belum sempurna ya. Jadi Adam dan Hawa itu bukan manusia yang sempurna ya. Yang sempurna cuma Yesus. Adam dan Hawa itu diciptakan baik, bukan sempurna ya. Sehingga mereka tetap dapat jatuh ke dalam dosa. Jadi kenapa mereka bisa jatuh ke dalam dosa? Pertama ya karena mereka manusia yang harusnya taat, tapi mereka bisa tidak taat gitu ya. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa pertama karena mereka manusia yang terbatas, dapat jatuh. Kedua ya karena mereka digoda oleh si ular gitu. Sehingga itu menjadi awal dari kejatuhan mereka. Jadi ada faktor itu. Ya, moga-moga menjawab. Terima kasih Pak Hosea atas pertanyaannya. Mungkin itu jawaban saya ya. Mungkin ada satu lagi sebelum saya tutup di dalam doa.
Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah say hi gitu. Iya. Apakah ada? Saya kasih waktu beberapa menit lagi ya. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin kalau saya boleh rekap sejenak ya, buat Bapak Ibu mungkin yang pas baru join nih. Hari ini kita membicarakan tentang kenapa Tuhan meletakkan pohon baik dan jahat, apa artinya pohon itu. Saya tadi menjabarkan bagaimana pohon pengetahuan baik dan jahat ini lebih tepat dikatakan pohon penentuan baik dan jahat. Kesalahan Adam dan Hawa adalah mereka menentukan buat diri mereka sendiri apa benar, apa jahat, yang adalah harusnya hak ilahi dari Tuhan. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh, tetapi Tuhan di dalam kedaulatan dan kebaikannya membiarkan itu terjadi. Karena Tuhan sudah menetapkan dunia yang jatuh ke dalam dosa, walaupun berat dan menakutkan, adalah dunia di mana Yesus Kristus datang. Sehingga kita dapat mengalami anugerah, pengampunan, dan juga kehidupan kekal. Memang betul, gara-gara Adam dan Hawa, kita semua terseret ke dalam dosa. Tetapi jangan lupa, gara-gara satu orang Yesus Kristus, kita semua dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Inilah Injil, dan biarlah ini bisa menghibur kita semua di tengah pergumulan dan kejahatan kita. Ingat, kalau mengalami atau sedang dalam kejahatan yang tidak selesai-selesai ya, kita tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan ketakutan terbesar kita, sudah mengalahkan problem terbesar kita, yaitu dosa dan maut, sehingga masalah-masalah lain pasti Tuhan kasih kekuatan. Oke, dengan itu ayo kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, biarlah kami dapat menyerapnya dan dapat melihat keindahan Kristus, kebenaran-Mu, dan semuanya itu boleh berkontribusi untuk kesegaran rohani kami dan kedewasaan hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat dunia yang jatuh ke dalam dosa ini dengan pengharapan bahwa ada maksud yang indah untuk melatih kita semua tahu bahwa hidup ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Dan pada saat kita hidup untuk Tuhan, disitulah kita menemukan kebahagiaan sejati, kehidupan yang sejati buat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan anak-Mu buat kita semua, sehingga kami tidak sendirian, tidak terpuruk dalam dosa dan kejahatan, tetapi ada harapan, sukacita, keselamatan, dan harapan surga. Sehingga kami tahu Engkau Allah yang sudah menang atas maut, atas iblis. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, Bapak Ibu yang mendengarkan di PA ini, sehingga mereka boleh disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan bertumbuh hari demi hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.